saya bertobat, saya tidak mau lagi menghina-hina agama orang lain. Seperti Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus itu nggak boleh. Karena biar bagaimanapun Roh Kudus itu dalam Islam juga adalah malaikat Jibril. Nah itu saya tidak boleh. Tidak boleh menghina-hina Tuhan yang orang punya agama lain. Nggak apa-apa, nggak boleh itu. Stop begitu-begitu. Karena sudah waktunya Ustadz Waloni bertobat, ya, bertobat menjadi penceramah, bertobat menjadi ustadz, karena memang ceramah-ceramahnya kerap kali menghina, memfitnah, bukan mencerahkan, bukan mengedukasi, bukan memberikan kedamaian, tetapi justru memprovokasi, menghina, memfitnah Tuhan orang lain. Kita tahu bersama bahwa memang Ustadz Waloni mualaf dan memang dia tidak suka dengan iman yang lama, sehingga memang masih ada dendam dalam hati dan pikirannya. Judul thumbnail yang kita lihat tadi memang itu adalah doa-doa netizen. Ya, salah satunya saya ambil yaitu Ustadz Waloni tutup mata. Berikut ini adalah Ustadz Waloni diisukan meninggal dunia. Artinya memang netizen tidak suka dengan kehadiran Ustadz Waloni sebagai seorang ustadz. Tidak cocok karena ceramahnya sangat menghina, memfitnah, menjelekkan Tuhan orang lain. Nah, oleh karena itu saya memberikan judul thumbnail yaitu memprihatinkan kabar Ustadz Waloni akibat sering menghina kekristenan. Di sini kita mendapat suatu kabar sukacita bahwa memang Ustadz Waloni sudah bertobat dan memang dia harus bertobat atau berhenti berceramah supaya tidak lagi menghina Tuhan orang lain. bahkan masih ingat kasus Ahok, sama pasalnya sama 156A, penista terhadap agama orang lain. Roh Kudus saya robah jadi Roh Kudis. Itu dia. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Itu. Ini. Jadi saya kira Ibu Bapak, saya tidak bisa panjang lebar bicara, hanya sampai ke situ saja bicara saya. Karena saya pikir-pikir, energi saya ini buang-buang percuma. Besok saya mau ke Rohul, masih ada beberapa 7 tempat saya mau ceramah di Mahato, Rohul. Lebih penting saya ke sana, ditunggu umat di sana. Sekali disiplin ditanamkan, sampai ke liang lahat antum harus disiplin, sampai mati kau harus disiplin. Jangan pernah berubah. Sudah ada contoh tuh, kiai besar. Kiai besar dalam persoalan teologis, dalam persoalan umat seperti ini, sebenarnya yang banyak pegang peran penting bukan Jokowi. Yang banyak pegang peran penting adalah Ma'ruf. Dia yang paling tahu soal masalah Islam. Dia lebih tahu. Yang menertibkan dunia ini, Indonesia ini adalah ulama. Ulama yang menertibkan dunia ini. Pak Ma'ruf Amin, apa dia ada peduli dengan keadaan sekarang? Nggak peduli dia. Nggak peduli. Nah, ini dia Ibu Bapak. Sementara ustadz-ustadz kita diserang satu persatu. Saya sudah diancam-ancam. Pak Yahya pelan-pelan kalau ceramah. Oh enggak, saya bertobat, saya tidak mau lagi menghina-hina agama orang lain. Seperti Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus itu nggak boleh. Karena biar bagaimanapun Roh Kudus itu dalam Islam juga adalah malaikat Jibril. Nah itu saya tidak boleh. Tidak boleh menghina-hina Tuhan yang orang punya agama lain. Nggak apa-apa, nggak boleh itu. Stop begitu-begitu. Karena sudah marah sekali saya kemarin. Marah karena UAS dilapor. Kenapa UAS yang dilapor bukan saya? Yang paling kencang ceramah di YouTube itu kan saya. Kok UAS yang dilapor? UAS jadi sasaran. Kabar mengenai Yahya Waloni dalam video tadi memang itu adalah salah satu komitmen yang saat ini sudah diambil oleh Yahya Waloni. Bahwa tidak mau ia harus bertobat dan tidak lagi menghina atau memfitnah Tuhan orang lain.
di mana ia adalah seorang mualaf yang memang kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan pedasnya terhadap imannya yang lama, Tuhannya yang lama, Alkitabnya yang lama. Sehingga memang banyak sekali netizen yang memang tidak suka ataupun memang selalu mengutuk pernyataan-pernyataan Ustadz Jaloni. Salah satunya adalah Ustadz Jaloni is dead, meninggal dunia. Dan memang ini adalah secara tidak langsung doa-doa netizen ya. Karena memang Ustadz Jaloni harus bertobat daripada perbuatan dan tingkah lakunya. Karena memang dia tidak cocok dari Ustadz ya. Karena ceramah beliau ini bukan mencerahkan, bukan meneduhkan, bukan memberikan kedamaian, tetapi justru memprovokasi. Ya, oleh karena itu, lewat video ini Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian.